tidak akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya akan bersama-sama dengan teman-teman di sini untuk sharing saja ya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa menjadi penopang dalam hidup kami, Allah yang selalu mengasihi kami dengan segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami mengerti, dan ketidakmampuan kami untuk melihat secara utuh, tetapi Engkau tetap memaklumi kami. Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan untuk belajar. Kiranya Tuhan sendiri yang mengajar, Tuhan sendiri yang membukakan, supaya kami melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami supaya masing-masing kami diberi insight sesuai dengan yang diperlukan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat hidup Naomi. Ya, saya tidak akan mengajak ini eksposisi Alkitab, tidak. Tetapi hanya sekilas kita melihat apa yang terjadi. Saya berterima kasih untuk teman yang membantu share screen karena saya kalau sambil share screen itu tidak bisa fokus. Ya, bisa tolong diganti slide berikutnya. Siapa yang pegang ini ya, share screen-nya, supaya saya bisa mengenal. Andika, Tante. Siapa? Andika. Oh, Andika. Oke, thank you, Yo. Ya. Thank you, Andika, untuk bantuannya. Ya, kita akan sama-sama melihat kisah hidup Naomi. Naomi adalah seorang perempuan yang mengalami kehilangan demi kehilangan. Ya, kalau kita baca di kitab Rut, dalam 10 tahun hidupnya, dia kehilangan suami dan kehilangan kedua anaknya. Sampai Naomi di ayat yang Rut 1 ayat yang ke-13, dia merasa tangan Tuhan itu teracung padaku. Naomi merasa sangat menderita. Kemudian dia mengatakan di ayat yang ke-20, Tuhan melakukan banyak kepahitan. Karena banyak petaka yang kepahitan yang dialami, sampai Naomi merasa bahwa semua itu datang dari Tuhan. Tuhan mendatangkan malapetaka. Kenapa? Karena sedih, hancur, sehingga dia merasa ini Tuhan yang melakukannya. Kemudian setelah waktu berjalan dengan proses ini itu segala sesuatu, teman-teman tahu ya bagaimana ketika Naomi memutuskan kembali, kemudian kedua menantunya diberitahu, sudah tidak usah ikut saya, pulanglah kepada ibumu, keluargamu. Tetapi bagaimana Rut tetap terpaut kepada Naomi. Dan di ayat yang ke-20 di Rut 2, Naomi menyampaikan satu kalimat, aku melihat kasih setianya. Di dalam kitab Rut yang keempat ayat yang ke-14, akhirnya Naomi mengatakan memuji Tuhan karena memiliki keluarga yang dulu hilang. Ketika Rut 1, Naomi merasakan kehilangan demi kehilangan. Di dalam kitab Rut 4 ayat yang ke-14, akhirnya Naomi mengatakan memuji Tuhan. Dan di kitab Rut 4 ayat yang ke-15, Naomi mengatakan memuji Tuhan karena menyegarkan jiwanya. Teman-teman, ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita mengalami penderitaan, kegagalan, kesukaran, kita merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak diperkenan Tuhan, itu perasaan-perasaan yang muncul. Itu sebabnya Naomi mengatakan Tuhan melakukan banyak kepahitan. Dia merasa sangat menderita begitu. Tetapi apakah benar
boleh begitu. Nanti kita bahas berikutnya ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah setiap peristiwa itu membutuhkan proses dan kita perlu menjalani proses itu dengan terus percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang benar. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Anika. Jadi, ketika kita mengalami kehilangan seperti Naomi, Naomi mengalami penderitaan karena kehilangan demi kehilangan. Dia menjalaninya dengan terus percaya dan melakukan yang benar. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Poin yang pertama saya mendasari firman Tuhan dengan kisah hidup Naomi. Yang kedua, kita belajar bangkit meskipun sakit. Tadi kita melihat bagaimana Naomi menderita sampai mengatakan Tuhan mengacungkan tangan, Tuhan mendatangkan kepahitan, Tuhan mendatangkan malapetaka, tapi akhirnya Tuhan juga yang dipuji oleh Naomi. Tuhan juga yang menyegarkan jiwanya. Tuhan juga yang memperlihatkan kasih setianya. Nah, dari dasar firman Tuhan itu, kita belajar untuk terus menjalani proses dengan benar. Tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan memberikan akal budi. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan menyelesaikan permasalahan. Itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama. Bangkit meskipun sakit. Ya. Ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, fakta. Teman-teman, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang menghadapi malapetaka, satu hal yang penting adalah kita mengakui dan menerima. Mengakui dan menerima bahwa ini terjadi pada kita. Seringkali kalau ada di sini ada Tia ya yang sama-sama kuliah konseling dulu. Ada teori dari Elizabeth Kubler-Ross yang mengatakan ada 5 tahap dalam penderitaan, begitu ya. Ada denial, ada kemarahan, ada kemudian menyalahkan diri sendiri, kemudian orang depresi, dan kemudian dia akan menerima. Tetapi kenapa saya memasukkan penerimaan ini di pertama? Karena ini yang saya alami. Ya, jadi ini bukan teori dari orang lain, tetapi ini yang saya alami dan ini yang saya pegang, ini yang saya Tuhan menolong saya melalui hal ini, begitu ya. Jadi ketika musibah itu terjadi, ketika penderitaan itu terjadi, kami belajar melihat bahwa oh iya, ini fakta. Saya mengakuinya dan saya menerima ini. Karena dengan mengakui dan menerima, kita dapat melewati proses atau tahap berikutnya dengan lebih baik. Yang kedua, kita belajar untuk mencari tahu. Kita harus punya cukup pengetahuan tentang apa yang sedang kita hadapi. Perlu cari cukup informasi tentang apa yang sedang terjadi. Kehilangan ini kalau tadi Naomi kehilangan suami dan anaknya. Kehilangan di dalam kehidupan kita bisa karena kematian orang yang kita cintai, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Hari ini orang masih bisa bertemu, besok kita mendengar kabar orang tersebut sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Hari ini ada orang yang kehilangan kesehatan secara mendadak. Ada yang orang kehilangan pekerjaan mendadak. Dan ini terus-menerus menerpa kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi kita perlu mencari cukup informasi tentang apa yang sedang terjadi supaya kita bisa melangkah dengan lebih baik. Apa yang saya ingin sampaikan, ketika ada sesuatu yang terjadi, mari kita melihat penyebab eksternal dan internalnya. Ya, bisa tolong diganti next screen. Ya. Kalau kita kehilangan pekerjaan, contohnya, penyebab eksternalnya apa? Coba kita cari.
apakah ada aturan yang berubah? Apakah saya kehilangan pekerjaan karena pandemi? Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang akhirnya tidak bisa dikerjakan lagi. Kenapa saya bisa menyampaikan ini? Karena, anak saya mengalami ini ya. Pekerjaan dia adalah mengadakan show-show begitu ya, fashion show, kemudian, mengadakan pagelaran-pagelaran dan sejak Maret 2020 dia tidak ada pekerjaan lagi, kehilangan pekerjaan karena memang pandemi ini tidak mungkin ada acara-acara seperti itu. Kemudian penyebab eksternal, apakah ada perilaku pasar yang bergeser? Nah, kalau kita mengalami hal ini, kehilangan pekerjaan, mari kita teliti penyebab eksternalnya apa, ya. Penyebab internalnya, apakah kompetensi saya belum cukup maksimal? Coba kita cek diri kita. Apakah saya sudah ada di bidang yang tepat? Jangan-jangan saya belum ada di passion yang tepat. Nah, hal ini kita perlu uh, mempunyai informasi yang cukup supaya kita bisa melangkah dengan lebih benar. Yang berikutnya, saya memberikan contoh kehilangan kesehatan. Bisa tolong diganti ya. Penyebab eksternalnya, mari kita lihat apa ya yang menyebabkan kita tidak sehat lagi gitu ya. Saya mengambil contoh di tahun 1866 ada pencemaran lingkungan yang sangat luar biasa, polusi merkuri di Minamata, Jepang. Sehingga hampir seluruh penduduk di kota itu, di kota Minamata itu semua mengalami gejala yang sama. Ya, karena pencemaran merkuri. Nah, apakah kehilangan kesehatan saya adalah faktor eksternal atau memang karena saya punya pola hidup yang tidak sehat? Atau saya tidak tahu kalau saya sebenarnya, contoh, saya darah tinggi tapi makan garamnya banyak. Nah, saya nggak tahu. Nah, yang mana? Karena dengan pengetahuan, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk eksekusi dan menata perasaan. Ya, itu sebabnya kita perlu punya pengetahuan yang cukup. Kalau kita kehilangan karena kematian, contohnya, penyebab eksternalnya apa? Apakah kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, ataukah bencana alam, gunung meletus, tsunami? Karena nanti pengelolaan emosi di dalam penyelesaiannya akan berbeda. Kehilangan karena kematian, karena kecelakaan, karena bencana alam, itu sifatnya tidak bisa diprediksi. Terjadi tiba-tiba. Tetapi ketika internal, misalnya sudah ada sakitnya, oh sudah usia, kita akan berbeda. Pengelolaan emosi kita berbeda, cara kita menangani secara perilaku dan berpikir juga berbeda. Ya, saya memberikan contoh agak lebih luas karena saya ingin mendasari semua sharing saya dengan sebuah pengetahuan yang cukup, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana kita memproses perasaan. Kalau yang pertama tadi secara thinking, kita menerima bahwa ini terjadi. Yang kedua, kita mencari informasi. Secara knowledge kita perlu mencari informasi yang cukup. Yang ketiga, kita memproses perasaan. Ketika mengalami penderitaan, kehilangan, kegagalan, akan muncul perasaan-perasaan sedih, marah, kecewa, takut, dan sebagainya. Mari kita mengidentifikasi perasaan itu. Apa yang muncul? Kemudian sampaikan kepada Tuhan perasaan-perasaan yang muncul. Seringkali kita merasa, kenapa saya harus menyampaikan kalau saya marah kepada Tuhan? Tetapi apa yang saya alami ketika Tuhan, saya sedang marah. Kemarahan saya muncul karena ini. Tuhan tolong. Tuhan tolong supaya saya bisa mengendalikan perasaan-perasaan itu. Teman-teman, perasaan bukan alat ukur yang tepat, ya. Seringkali kalau orang ditanya, lah saya sudah tidak punya rasa cinta lagi, makanya saya sudah tidak sama dia lagi. Karena memakai alat ukurnya perasaan.
Itu sebabnya kita belajar keselamatan juga tidak dari perasaan kan? Kita diselamatkan bukan karena perasaan saya sedang mood, "Oh, puji Tuhan saya diselamatkan," tetapi karena saya mendasarkannya kepada firman Tuhan, gitu kan. Nah, perasaan memang bukan alat ukur yang tepat. Saya memberi contoh begini, pada suatu hari saya dan teman-teman tim di total sedang mencari jalan untuk hiking, untuk sebuah pelayanan di sebuah hutan di Jawa Timur sana. Saya dengan teman-teman merasa sudah 3 kali melalui jalan itu, ya, di daerah Nongko Jajar. Waktu itu saya masih muda. Kemudian salah satu teman yang memang ahli di dalam, melewati hutan, begitu, kami punya 3 orang yang biasa naik turun gunung, biasa ke hutan, dan salah satunya menyampaikan, kami bersama-sama dalam tim berlima kalau tidak salah mencari jalan begitu. Tetapi karena merasa sudah yakin 3 kali di sana, kami tidak prepare dengan baik, tidak membawa kompas, ya. Saat itu kami tidak bawa kompas. Kemudian kami tersesat dan kami tidak tahu jalan pulang. Sungguh-sungguh kami tidak tahu jalan pulang. Kemudian kami berdebat, "Perasaan tadi lewat sini loh." "Iya, perasaan kami lewat sini." Tetapi kami diingatkan oleh salah satu teman, perasaan bukan alat ukur yang tepat. Yang tepat adalah tadi kita harusnya bawa kompas, gitu. Jadi sekalipun perasaan itu tidak salah, muncul perasaan apa saja, perasaan tidak pernah salah. Tetapi jangan mendasarkan keputusan dari perasaan. Dasarkan keputusan berdasarkan dari fakta dan pengetahuan. Ya, belajar mengendalikan perasaan dan menyelesaikannya dengan baik. Supaya kita tidak terjebak. Memang perasaan tidak salah. Saya punya rasa sedih, karena itu aware dari Tuhan. Tuhan memberikan perasaan-perasaan itu supaya kita peka, supaya kita bisa berhati-hati. Tetapi jangan menjadi satu-satunya alat ukur. Ya, alat ukur kita harus komplit, tidak hanya berdasarkan perasaan. Sehingga ketika kita melewati banyak kesedihan atau kehilangan, jangan mendasarkan semua keputusan kita dari hanya perasaan saja. Dan yang keempat, poin yang terakhir adalah kita memotivasi diri kita sendiri dan bangkit. Motivasi itu harus dari dalam. Ketika kita mendapat motivasi dari luar, itu sifatnya hanya mendorong. Sifatnya hanya menolong. Tetapi yang bisa menggerakkan kaki kita adalah diri kita sendiri. Ada satu kalimat yang sangat saya suka. Ketika kita tidak dapat melihat akhir dari sesuatu, terus langkahkan kaki. Selangkah demi selangkah. Jangan berpikir saya mau jalan 10 kilometer. Jangan berpikir saya akan melangkah 10.000 kali langkah. Seperti iklannya online ya. 10.000 langkah per hari. Tidak perlu. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, ketika tidak tahu ke depan mau jadi apa, ketika kita tidak melihat akhir dari sesuatu, angkat kakimu sebelah kanan, letakkan di depan. Kemudian angkat kaki kirimu, kemudian letakkan di depan kaki kanan yang ada. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Itu motivasi diri dan bangkit. 4 hal ini yang saya lakukan ketika menghadapi kesulitan. Nah, sekarang saatnya saya akan sharing berdasarkan dari firman Tuhan yang ada, yang sudah saya pegang, itu kisah hidup Naomi, kehilangan-kehilangannya, kemudian 4 poin yang saya ambil sebagai pedoman. Sekarang saya mau berbagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak merasa terlalu lama ya. Baik, saya akan sharing tentang hidup saya. Tetapi sebelum saya sharing, saya ingin memberikan note, catatan bahwa pengalaman hidup kita masing-masing itu sangat personal.
ya. Tidak bisa secara mutlak dijadikan pedoman. Karena Tuhan punya tujuan spesifik secara personal dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Sekalipun memang bisa menjadi pelajaran buat kita semua, tetapi pengalaman hidup saya itu tidak bisa mutlak. Nanti teman-teman, loh dulu Tante Vivi begini-begini, akhirnya begini-begini. Berarti nanti saya juga akan begitu. Belum tentu. Ya, karena Tuhan akan menolong secara spesifik. Kita masing-masing sebagai pribadi di hadapan Tuhan akan mempunyai cerita yang berbeda. Mungkin garis besarnya sama, tapi cerita detailnya pasti berbeda. Karena kita masing-masing akan ditolong secara spesifik oleh Tuhan. Ya. Kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidup saya itu cukup banyak. Bukan hanya 1, 2, 3. Wah, itu kalau diceritain kita bisa bikin drama seri gitu ya, berhari-hari. Nah, salah satunya adalah peristiwa 14-15 Mei 98. Sebelum 98 itu sudah ada peristiwa 91 ya dalam hidup saya. Itu juga sebuah episode yang berbeda. Sebelum itu masih ada lagi. Sampai kalau teman-teman kenal Gun, Gunnya Mona, Gun itu kalau ketemu dengan saya, Ci, uripmu kaya roller coaster. Roller coaster yang naik turun gitu. Kowe ora kesel? Ya kesel. Tetapi kalau ini yang harus saya jalani, saya percaya Tuhan punya rencana. Di tahun 98 itu kami punya 2 usaha ya. Jadi suami saya mengerjakan garmen di satu area ya. Jadi kami punya lahan yang cukup luas di satu area. Suami saya mengerjakan garmen untuk ekspor ke Afrika Selatan waktu itu. Pekerjaan ini jadi kita kirim kalau satu kontainer itu kira-kira ada 77.000 piece baju gitu ya, hem. Waktu itu hem kain batik Santung. Harganya waktu itu masih murah sekali. Nah, usaha yang kedua adalah usahanya papa saya. Jadi kami nunut ngikut di lahannya papa saya. Dan papa saya punya usaha distributor makanan, ya, food. Ada snack, ada permen, ada Indomie, ada roti, ada sirup, nah, pokoknya yang enak-enak gitu. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, teman-teman, posisi perusahaan distributor food saat terjadinya huru-hara, kami punya skala usaha yang cukup gede, karena kami punya cabang di Kalimantan. Itu sebabnya saya pernah tinggal di Banjarmasin dari tahun 87 sampai 94 ya. Jadi kalau teman-teman yang di Banjarmasin yang lama-lama saya masih kenal ya. Tapi kalau yang baru-baru ini saya hanya kenal beberapa. Skala usaha kami menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Nah, kami juga punya sistem di zaman tahun 96 itu 98 kami adalah distributor food yang sudah memakai computerized, sistem computerized ya. Jadi setiap hari kami sudah tahu update data stok di gudang berapa, yang sedang on the way dalam kiriman berapa, tagihan kita berapa, hutang kita berapa, itu kita sudah ada. Jadi sejak tahun 86 kami sudah mulai memakai sistem informasi seperti itu. Dan kami saat itu juga punya divisi baru yang sedang saya rintis adalah divisi spreading. Spreading itu gini, teman-teman kalau lihat sepeda motor bawa ini apa namanya obat-obatan atau makanan tertentu ya dari satu pabrik tertentu atau apa namanya permen tertentu begitu. Nah itu dulu kami
menginisiasi beberapa perusahaan. Kalau food kami sudah kuasai. Karena kami sudah menguasai bidang food, makanya kami menawarkan, "Ayo, ada satu sampo yang waktu itu akan launching," gitu ya. Kami fasilitasi, "Ayo Kak, saya punya timnya untuk menyebarkan itu. Kemudian kamu tinggal bayar ke kami fee untuk mengatur segala sesuatunya." Dan kami yang mengatur. Kami punya 36 armada speeding waktu itu. Nah, kronologisnya seperti apa? Tanggal 11 sampai 12 Mei 98, bagi teman-teman yang, tahu ceritanya ya, hari itu di Jakarta sudah mulai terjadi huru-hara, ya. Saya ditelepon dari ini sudah seperti adik saya namanya Reki, itu alumni Solo juga, alumni Persekutuan Solo juga, 2 tahun di bawah saya. Dia memberitahu karena dia sudah seperti adik, jadi, informasi apapun dia kasih tahu. "Ini Jakarta begini begini begini, hati-hati loh ya, hati-hati, mesti waspada." Ya, kami sudah di-warning begitu, tapi 11 lewat, 12 lewat, 13 lewat, kemudian 14 pagi kami juga sudah ditelepon dikabarin, "Hati-hati, ini Solo." Ya. Pagi kami masih buka, tetapi kemudian jam 10 kami ditelepon lagi sama ini, Reki ini, "Wes tutupen tutupen, wes armadanya suruh pulang semua aja, wes ora usah kerja sik," gitu. Kemudian akhirnya kami tutup, kami memproses. Memproses karena, memang kita sudah siap-siap, tapi kan perlu memproses evakuasi ya. Anak saya jemput dari sekolah, kita pulang, suami saya masih di kantor untuk menyelesaikan urusan kantor. Maksudnya me menutup itu tidak semudah kalau kita hanya punya, apa namanya, hanya rumah tangga begitu ya. Karena itu gudang cukup besar, lahan kami kira-kira 500 meter persegi, harus diatur ya. Kemudian kami kunci, kami pulang, karyawan juga kami suruh pulang, ada 2 satpam yang menjaga, dan kami sudah wanti-wanti dengan satpamnya, "Kalau nanti sampai terjadi sesuatu kasih kabar ke kami, ya. Yang penting selamatkan nyawamu," gitu. Karena kami juga sudah tahu kejadian di Jakarta seperti apa, jadi kami sudah memberitahu, satpam seperti itu dan benar pada pukul 5 sore satpamnya sudah satpam di tempat kami telepon dari telepon rumah tetangga karena, tempat kami sudah dijebol. Katanya ada truk yang mendobrak, karena pintunya pagar besi kuat sebenarnya, ya. Dan, sudah mulai dirusak, sudah mulai dijarah, sudah mulai akan dibakar, yang kami kehilangan apa saja. Gudang itu isinya penuh dengan barang, ya, karena sore sore sebelumnya, sore hari sebelumnya kami sedang ada beberapa truk bongkar, gitu. Jadi gudang itu penuh. Ada 9 mobil yang terparkir di situ dan, apa, oleh massa dikeluarkan, ditaruh di depan jalan di tempat kami, diprotoli begitu ya, kemudian dibakar. Ada 5 sepeda motor, ada ada brankas juga karena kami bukan orang yang suka membawa pulang uang gitu ya, tapi ya sudah ini rumah kerja kami ya, duit cash kami taruh di situ, gitu. Nah, ketika terjadi ini semua semua habis dalam, beberapa barang kalau barang tidak dibakar karena makanan mereka ambil dan mereka mengambilnya ber bergiliran gitu ya, apa ya, eee, tidak sekaligus karena cukup banyak. Mereka menghabiskan dalam 3 hari gitu. Tetapi kalau yang mobil dan sebagainya itu dibakar. Nah, ketika ini terjadi yang paling berat adalah papa saya. Karena beliau yang merintis usaha ini dari nol, ya. Dari beliau berjual asongan, kemudian naik sepeda ontel, karena visi beliau adalah, "Kalau saya jual grosiran, pasti omsetnya lebih gede," gitu ya. "Usaha saya akan lebih maju." Sampai akhirnya punya toko, tahun 80-an papa saya bisa beli mobil satu, kemudian tahun 84 ini bisa bikin gudang yang
akhirnya dibakar massa itu. Sehingga buat papa saya ini pukulan yang sangat berat di usia beliau yang sudah 65 tahun ya saat terjadi. Yang beliau katakan adalah, "Aku wis kesel, saya sudah lelah kalau harus mengusahakannya dari awal lagi." Nah, anak-anak saya juga berat karena tiba-tiba hidupnya berubah gitu ya. Karena semuanya sedang ada. Jadi saya dan suami seperti generasi sandwich ya. Di atas, generasi di atas saya sedang perlu topangan, generasi di bawah saya juga perlu topangan. Jadi saya dan suami memutuskan kita harus kuat. Kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara pikiran. Akhirnya kami hanya bisa berdoa, kami bersama-sama berdoa. Saya ingat sekali lagu yang kami nyanyikan berdua, Allah kuasa melakukan. Ya. Dari Ayub 42 ayat yang kedua. Lagu itu sungguh menguatkan kami. Kalau Allah berkuasa melakukan segala sesuatu, kalau ini terjadi, pasti Tuhan juga berkuasa untuk menguatkan saya. Jadi, kami memutuskan saya dan suami tidak boleh down, ya. Karena kalau kami down berarti generasi di atas kami down, generasi di bawah kami down, habislah kita. Ya. Itu sebabnya kami berdoa dan terus minta, Tuhan, Engkau Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang bisa melakukan, yang dapat melakukan segala sesuatu. Ya. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Nah, kenapa? Karena kami menghadapi bukan hanya peristiwa itu yang menjadikan trauma, ya, bukan hanya peristiwa itu. Teman-teman yang pernah mendengar cerita ini, ketika itu terjadi, ketika peristiwa itu terjadi banyak dentuman, ledakan-ledakan gitu ya. Dan itu membuat kami semua, termasuk anak-anak, trauma dengan suara keras. Trauma dengan suara massa, berkumpulnya massa begitu. Nah, sebab ketika itu kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian gitu. Dan setelah itu terjadi, semua mulai mereda. 1 minggu pertama kami mengungsi dan setelah itu masuk minggu kedua kami mulai bisa kembali ke rumah kami. Kemudian rumah kami dengan rumah tempat usaha itu berbeda. Jadi ketika tempat usaha kami dibakar massa, rumah kami juga diobyak-obyak gitu ya, didatangin, kemudian akan dibuka pintunya, tetapi kemudian tetangga-tetangga mengatakan, "Sudah pergi," gitu. "Enggak, saya mau mengeluarkan mobil," kan mobilnya masih kelihatan di situ. "Mobilnya harus dibakar, orangnya harus dikeluarkan, ayo mau kita serbu," begitu. Tapi tetangga-tetangga masih baik, kemudian massa itu bisa dihalau dan kami bersyukur karena kami selamat, dilindungi oleh Pak RT. Akhirnya kami nginep di rumah Pak RT itu 1 minggu. Tapi setelah itu apakah selesai? Kami menghadapi persoalan yang baru, ya. Setelah huru-hara selesai, kami menghadapi orang-orang yang mencari kesempatan, ya. Beberapa kali kami ditelepon, waktu itu telepon rumah ya, belum ada HP. Beberapa orang menelpon mengatakan, "Kami menemukan BPKB mobilmu, mau ditebus enggak? Kami menemukan ini kami mengambil piano anakmu." Kami punya, piano begitu di kantor, kemudian rupa-rupanya ada yang mengambil. "Tetapi kamu harus datang sendiri, nanti kita ketemu di jalan apa, kemudian saya tidak boleh mengajak orang, harus sendiri, membayar tebusan begitu. Karena telepon-telepon seperti itu, buat kami itu semacam teror. Yang saya katakan, barang yang sudah kalian ambil, barang yang sudah hilang dari kami tidak menginginkannya lagi.
Apa yang sudah diambil, kami tidak inginkan lagi. Jadi saya tidak membutuhkan itu semua. Yang saya butuhkan hari ini adalah kami bersyukur karena kami sehat. Kami tidak apa-apa. Jadi kami tidak membutuhkan, silahkan diambil. Itu yang saya dan suami sepakati. Itu orang-orang yang mencari kesempatan. Kemudian kami juga menghadapi dari pihak pabrik, ya, pabrik banyak pabrik ya yang mensuplai ke kami karena kami pegang Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan. Jadi langsung kepada pabriknya. Beberapa pabrik memang sistemnya adalah pakai bank garansi. Artinya gini, kalau saya mendatangkan satu truk barang begitu, sebenarnya saya sudah membayar terlebih dahulu karena duit saya sudah diambil oleh pabrik itu, gitu. Tetapi ada yang tidak, ya, ada beberapa pabrik yang tidak. Nah, beberapa pabrik yang tidak ini dia tidak mau tahu bahwa ini musibah nasional, padahal sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini musibah nasional. Dan mereka tidak mau tahu, mereka tetap menganggap kami berhutang dan segera harus menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Ada yang pakai tukang pukul lah, ada yang menteror tiap hari datang mau mengambil barang-barang di rumah kami lah. Nah, itu tiap hari kami hadapi. Kemudian dengan pihak bank dan asuransi juga kami bermasalah karena begitu terjadi, bank juga kaget dengan situasi itu. Akhirnya semua rekening dibekukan, jadi kami tidak punya uang sama sekali. Asuransi juga karena kaget dengan situasi, tidak ada poin huru-hara, sehingga asuransi juga akhirnya gimana ini? Ini asuransinya tidak ada huru-hara. Saya disidang 1 hari full hanya untuk klarifikasi asuransi. Kemudian kami juga harus berhadapan dengan pelanggan-pelanggan. Kalau yang baik, ya sudah saya masih punya catatannya. Saya utang pada kalian berapa ya, mereka bayar seadanya. Mereka juga tidak bisa membayar full. Tetapi justru yang dengan invoice begitu ya, yang resmi, mereka kalau tidak ada invoice-nya tidak mau bayar. Nah, bagaimana kami bisa menemukan invoice? Oh, semua dibakar. Nah, jadi hal-hal itu yang akhirnya juga menjadi persoalan buat kami. Jadi seperti bukan hanya kejadiannya saja, bukan hanya peristiwa di hari hanya saja yang menjadi trauma, tetapi dampaknya ada, masih banyak ikutan-ikutannya yang membuat kami banyak menghadapi masalah demi masalah, begitu ya. Lalu bagaimana kami melewati semuanya ini? Yang pasti satu, Allah kuasa melakukan. Itu yang menjadi kekuatan. Ya. Yang pertama, itu menjadi basic. Dan ketika saya melihat bagaimana hidup Naomi, kehilangan demi kehilangan, tetapi akhirnya Tuhan menolong Naomi. Kami mempercayai bahwa Tuhan akan menolong kami dengan caranya. Tidak akan seperti persis Naomi, tidak akan bisa seperti persis Ayub, ya, tidak seperti apa yang persis tiap-tiap orang hadapi, tetapi yang kami percayai Tuhan akan menolong dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Itu menjadi dasar. Kemudian secara langkah praktis saya mengajak anak-anak ya, orang tua saya untuk menerima dan mengakui ya ini terjadi. Kita sekarang nggak punya apa-apa, kita justru berhutang banyak karena banyak perusahaan yang tidak mau tahu. Sedangkan kami juga hilangnya juga bukan karena kesalahan manajemen ya, tetapi ini memang situasi. Itu sebabnya ya sudah mari kita hadapi bersama. Apakah bisa? Saya juga nggak tahu bisa atau enggak. Tetapi saya cuma percaya
melewati selangkah demi selangkah. Kalau besok pagi kita masih bangun, masih bisa hidup, bersyukur, hanya itu. Tapi kita menerima kenyataan, ya sudah, kami menerima kenyataan ini. Yang kedua, kami mulai mencari informasi, pengetahuan yang cukup, ya. Informasi eksternalnya apa? Musibah nasional kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kesalahan manajemen kami, atau ceritanya begini, kalau dalam dunia bisnis, orang bangkrut itu bisa karena salah investasi, bisa karena saya foya-foya. Jadi memakai uang untuk diri sendiri dengan, eee, berlebih sampai uang perusahaan ikut terpakai, ya. Tetapi ini bukan kesalahan itu yang kita lakukan. Kami tidak melakukan kesalahan itu. Ini terjadi di luar kontrol kita. Kalau itu musibah, kita bangkrut, tetapi karena itu kesalahan saya yang tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik, ceritanya akan berbeda. Kami yang bersalah, kami yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Nah, secara internal kami mulai menghitung, ya. Nah, udah ini musibah nasional, berarti bukan salah kita, kita tidak salah manajemen. Sekarang kita me mempelajari, ya, cari informasi. Apakah masih worth it kalau kita lanjutkan usaha ini? Nah, di sini turning point, ya. Teman-teman, ini turning point buat hidup kami, buat hidup saya dan suami. Saya dan suami bergumul berdoa dan berdiskusi dengan orang tua, karena orang tua saya sudah mengatakan, "Aku wis kesel, saya sudah lelah." Mereka sudah tidak sanggup lagi untuk memulai dari awal, bukan dari nol, tapi minus. Itu mereka sudah tidak sanggup. Sehingga kami menghitung, ya, apakah ini masih diteruskan. Papa saya visioner. Sebelum terjadi Huru Hara 98, papa saya sudah mengatakan, usaha distributor seperti ini akan berat karena nanti 10-20 tahun yang akan datang semua akan di-cut langsung dari pabrik. Kita itu di tengah-tengah. Jadi saat ini masih dibutuhkan karena pabrik belum punya keberanian untuk mendistribusikan sendiri langsung ke daerah, ke toko, ke supermarket begitu, belum punya keberanian. Tetapi nanti 20-30 tahun yang akan datang, fungsi kita akan diambil alih dan mereka akan bikin distribusi sendiri. Dan saat ini terjadi, ya. Sehingga saat itu ketika kami berbicara, kami memutuskan, oke, kita tidak teruskan. Banyak orang yang mengatakan kami bodoh, ya, bodoh karena kok tidak diteruskan. Tetapi kami melihat ada panggilan Tuhan yang lebih saya yakini bahwa memang akhirnya di tahun itu ketika kami memutuskan tidak meneruskan, kami memang harus cari pekerjaan. Tetapi setelah itu saya bisa sekolah lagi, saya bisa melayani Tuhan penuh waktu, itu anugerah, ya. Jadi keputusannya dari mana? Dari tahun 98 itu. Itu turning point. Nah, yang ketiga memproses perasaan, ya. Proses perasaan ini tidak selesai. Teman-teman, ketika saya menceritakan ini dan mempersiapkan ini, saya masih punya perasaan-perasaan yang terkait dengan peristiwa 98. Walaupun hanya tinggal 10-15%, tapi residunya masih ada, ya. Kesedihan itu masih ada. Perasaan-perasaan yang muncul apa? Yang kuat adalah perasaan takut, ya, seperti yang tadi saya sudah singgung. Kami kalau melihat kerumunan massa, itu pikiran otomatis yang muncul adalah ada ancaman, ya. Kemudian kami pasti akan putar balik lari. Jadi entah kami naik sepeda motor, entah kami naik mobil, entah kami sedang naik sepeda, begitu ada orang kumpul 5-10 orang,
kami lihat bergerombol, kami langsung putar balik pulang. Kenapa? Karena pikiran otomatis yang muncul adalah ini ancaman. Kalau dengar suara keras, ada blodak gitu, di tengah tidur nyenyak pun kami terbangun. Kenapa? Karena pernah terjadi seperti itu. Ya, ada peristiwa menakutkan yang mengikuti. Itu perasaan takut yang sangat dominan. Kemudian perasaan marah. Marah karena diteror, karena ditagih dengan tidak wajar ya. Sampai mendatangkan tukang pukul, mengatakan, ada bahkan yang mengatakan, karena kamu punya dosa yang tidak kamu akui di hadapan Tuhan, makanya kamu perlakukan Tuhan seperti ini. Saat itu saya sudah sangat lemes gitu ya. Saya salah apa? Pikiran otomatis saya ini salah apa? Tindakan saya nggak bisa ngapa-ngapa. Di depan orang yang begitu saya nggak bisa apa-apa. Saya membantah juga tidak bisa, menghindar tidak bisa, akhirnya ya kami diam saja. Secara fisik kami menahan geram karena nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kemarahan. Kemudian perasaan lain sedih. Kesedihan itu bukan karena peristiwanya, tapi saya sedih karena melihat papa saya yang hancur karena habis semua apa yang beliau upayakan 40 tahun. Saya sedih karena melihat anak-anak saya dari anak yang segala sesuatunya kami sudah prepare gitu ya. Sampai akhirnya mau masuk sekolah aja kami nggak punya dana. Begitu. Kemudian perasaan syok, terkejut karena tiba-tiba peristiwa ini tiba-tiba dan mengubah hidup kami dari atas jatuh ke bawah. Syok itu kami alami. Kemudian perasaan yang lain yang muncul adalah malu. Saya cukup punya kekuatan ya untuk menghadapi. Tetapi kadang-kadang muncul rasa malu. Karena apa? Setelah peristiwa 98, saya yang biasa menyantuni orang ya, ayo memberi beasiswa, ayo menolong orang, ayo mengadakan gerakan sosial apa. Saat itu kami disantuni. Dari gereja kami disantuni untuk beras, bahan pokok lah. Selama 1 tahun kami disantuni. Uang sekolah anak saya disantuni. Dua-duanya. Karena saat itu yang gede akan masuk SMP, yang kecil akan masuk SD. Jadi kami butuh biaya banyak. Dan semua itu disantuni oleh orang lain. Itu perasaan-perasaan malu itu muncul. Tapi kemudian kami memutuskan kita bangkit. Kita tidak boleh berlama-lama seperti ini. Kita mensyukuri apa yang masih ada, ya, bukan menyesali apa yang hilang. Bersyukur karena masih diberi hidup. Bagaimana banyak teman-temannya mamah saya yang sama-sama punya toko karena melarikan diri, naik ke genteng, terjatuh, meninggal. Bagaimana orang yang disakiti. Secara fisik kami tidak disakiti, kami bersyukur. Kami mensyukuri itu. Kami mensyukuri apa yang ada. Kalau mengingat banyak orang yang disakiti, banyak yang diperkosa, kami masih selamat, itu kami syukuri. Secara fisik kami masih kuat, masih bisa bekerja, walaupun cara kerjanya berbeda. Kalau dulu kami duduk di belakang meja lihat dengan komputer mengambil keputusan strategis, sekarang karena sudah tidak punya apa-apa, ya sudah, tidak apa-apa. Setelah itu kami bekerjanya apa? Jual sabun Medicare. Saya pinjam sama teman. Aku boleh enggak pinjam 2 karton? Pagi kami pinjam 2 karton, kemudian seharian itu saya dan suami bekerja. Menjual dari rumah ke rumah, menawarkan ke toko-toko. Sore kita setor. Jadi kalau dulu saya mengelola orang untuk spreading, tapi kali itu saya yang spreading sendiri, ya. Dan beberapa saat kemudian ada teman dari Solo ya, Mas Dodi juga ikut bersama-sama dengan kami. Jadi kami bertiga atau berempat, sama-sama berjuang. Tetapi kalau kita tidak mulai dengan satu langkah itu,
Kapan kita akan melangkah yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Semua langkah dimulai dari langkah pertama. Dan akhirnya kami mensyukuri, setiap hari kami bersyukur. Yang saya ucapkan adalah terpujilah Tuhan. Sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dari Mazmur 31 ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Bukan asal-asalannya, kasih setianya tidak ditunjukkan dengan biasa-biasa saja, tapi dengan sangat ajaib pada waktu kesesakan. Di tengah-tengah keterpurukan yang kami hadapi, yang kami alami, tidak kuat secara fisik, mental, dan emosi, ada kasih setia Tuhan yang menopang. Dari mana kekuatan itu kalau bukan kasih setia Tuhan yang menopang? Saya heran, kenapa saya nggak error gitu ya, secara emosi, secara mental, saya heran. Teman-teman yang dekat dengan saya juga bersyukur kamu tidak mengalami error secara mental. Saya percaya ini adalah karena kasih setianya yang ditunjukkannya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kiranya apa yang saya sampaikan menolong kita semua. Kalau kita sedang menghadapi malapetaka, ketika kita sedang menghadapi kesusahan, kedukaan, kegagalan, penderitaan, percayalah ada sesuatu yang akan kita petik hikmahnya. Karena Tuhan akan menolong kita. Memberikan kasih setianya ditunjukkannya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Saya kembalikan kepada Cus. Thank you Andika untuk bantuannya. Thank you Yo untuk kesempatan sharingnya. Terima kasih. Terima kasih sudah sharing bagi kami. Ya, terima kasih Tante Vivi. Baik, terima kasih Tante Vivi. Kayaknya juga bisa menguatkan untuk kita semua ya teman-teman. Senang sekali. Untuk teman-teman yang juga mungkin ada yang belum tahu tentang Perkantas Karanganyar, kami ada di Instagram Graduate Ministry akunnya, dan juga ada di YouTube Perkantas Karanganyar. Jadi ada beberapa diskusi juga sudah diunggah di sana. Semoga juga beberapa tema, topik, dan diskusi yang diunggah di YouTube juga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih untuk siang hari ini, sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Kiranya kita juga dapat terus bersemangat, apapun yang sedang kita hadapi, bersama Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Untuk di akhir pertemuan, mungkin saya mohon kesediaan Mas Yo untuk menutup kita di dalam doa. Baik, sebelumnya terima kasih Tante sudah berkenan mengorek sejarah lama yang saya baru menyadari benar, wah ini pasti nggak gampang buat Tante Vivi. Maafkan saya Tante. Oh, enggak. Ya. Enggak apa-apa, baik. Buat saya juga baik. Karena itu merilis saya. Thank you Yo untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Tante. Yo. Boleh mendengar puluhan tahun pengalaman hidup yang itu mahal sekali ya. Saya pikir teman-teman apa yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih, itu pasti memberkati kami semua. Tante, kalau boleh ada pokok-pokok doa khususkah yang kita bisa doakan buat Tante? Oh, thank you. Doakan kalau saat ini kami terus memperjuangkan pelayanan total dan konseling ya. Dan Om sudah mulai pensiun, jadi kami lebih bisa bersama-sama. Itu anak-anak juga sudah akan menikah. Itu anugerah yang luar biasa. Karena kami tidak menyangka dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu, kami tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Ya, bersyukur saja. Ya, kami mohon didoakan bahwa kami terus bersyukur karena Tuhan terus menolong. Ya, Thank you.
Baik, teman-teman, mari kita sama-sama berdoa untuk Tante Vivi ya. Saya menghantarkan, maaf saya tidak buka kamera supaya sinyalnya baik. Tuhan, kami bersyukur boleh mengenal Tante Vivi. Dan terlebih lagi hari ini kami boleh mendengar puluhan tahun kisah kehidupan yang boleh disarikan dalam beberapa menit bagi kami. Satu pengalaman pelajaran yang mahal bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia kemurahan-Mu bagi Tante Vivi juga Om. Engkau yang menopang di dalam masa-masa paling sulit di dalam kehidupan Tante dan Om. Boleh menemani perjalanan-perjalanan itu sampai hari ini. Itu menjadi satu bukti hidup tentang betapa kasih setiamu itu cukup, betapa pertolonganmu itu cukup, tapi terlebih lagi betapa engkau sendiri itu lebih dari cukup dibandingkan segala sesuatu yang mungkin kau izinkan terhilang dari kami. Terima kasih untuk limpahan anugerah-Mu bagi Tante dan Om juga anak-anak. Sampai hari ini boleh menjalani kasih kemurahan-Mu itu. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan total, juga pelayanan konseling yang sedang terus dikerjakan, diperjuangkan oleh Tante Vivi, yang saat ini juga boleh bersama-sama dengan Om Setiawan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua pelayanan yang Kau percayakan ini. Biarlah Engkau memakai untuk memberkati semakin luas dan semakin luas. Berkati tim yang ada, teman-teman yang ada di tim total khususnya, Tuhan Kau memberkati supaya boleh menjadi berkat bagi semakin luas orang dan kelompok orang, khususnya untuk orang-orang Kristen. Tuhan, kami bersyukur juga untuk anak-anak Tante Vivi dan Om yang sekarang sudah menginjak masa-masa dewasa, mempersiapkan untuk pernikahan. Biarlah Engkau yang sudah memberikan calon-calon untuk menjadi pasangan masing-masing. Tuhan, Kau yang menolong supaya segala sesuatu diberkati, dicukupkan. Engkau yang menata dan mengatur segala sesuatu. Berkati pelayanan konseling Tante Vivi juga, Engkau yang boleh memakai Tante untuk menjadi kepanjangan tangan dari kepanjangan telingamu, kepanjangan hatimu, kepanjangan mulutmu untuk menyapa, memberkati orang-orang yang boleh dilayani. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diberkati melalui kehidupan Tante Vivi. Kami bersyukur untuk persekutuan alumni kami siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh kami miliki ini. Berkati kami semua, berkati teman-teman dimanapun berada, di Karanganyar maupun di kota-kota lain dekat jauh. Tuhan, hamba berdoa Engkau yang menyatakan kasih kemurahan-Mu, pertolongan perlindungan-Mu, dan berkat-Mu. Berikan kepada kami juga berkat-berkat rohani, pengenalan akan Engkau, pertumbuhan rohani yang semakin mendalam. Tuhan, jagai hidup kami, layakkan hidup kami, supaya boleh menjalani kehidupan yang menyukakan hati Tuhan, dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Mas Yo. Untuk pemenangnya, pemenang kuis tadi ada Kak Ivana, ada Mbak Ati, Mbak Tini, Mas Eko, dan Mas Pandu nanti akan dihubungi oleh admin. Baik, saya akhiri acara kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga dan sehat selalu semuanya. Tuhan berkati teman-teman semua. Tuhan berkati, thank you untuk kesempatan sharingnya. Terima kasih teman-teman. Saya meninggalkan ruangan dulu ya. Ya, Tante, terima kasih Yo, sekali. thank you, yo. Bye-bye. Ya, Terima kasih. Yo. Terima kasih. Terima kasih. Oh, thank you. Bye-bye. teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Ya. Mas Yo, aku minta fotonya ya, Mas Yo. Foto yang tadi ya, tadi baru dikit ya. Ini tadi sampai 70 ya, cuma pesertanya ya. Oh iya. Tadi baru berapa, 50-an. Nanti tak kirimin. Makasih, thank you teman-teman yang sudah gabung. Sampai hadiahnya ditunggu ya teman-teman. Ya, thank you nih. Sampai bertemu bulan depan.
Jadi stop. Oh ya, sama-sama Tuhan berkati. Ya, baik semua. Terima kasih Mbak Puspita sudah gabung. Terima Terima kasih. kasih.